Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembahasan tentang bentuk akar kali ini, mari kita baca dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk akar kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk akar. Bentuk akar ini memiliki definisi. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Jadi ini nanti hubungannya masih berhubungan sama bentuk perpangkatan atau eksponen. Bentuk akar termasuk bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Jadi nanti bilangan irasional ini nanti adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan bentuk A per B. Ini nanti dinamakan dengan bentuk irasional. Kemudian di mana A dan B bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Bilangan dari bentuk akar merupakan suatu bilangan yang ada di dalam tanda akar atau yang disebut sebagai tanda akar. Ini tandanya. Kita masuk pada sebuah contoh. Nah, ini bilangan irasional dalam bentuk akar. Ini contohnya adalah akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain sebagainya. Kalau kita tarik akar, akarnya 2, itu adalah 1, sekian-sekian. Jadi ini nanti bentuknya adalah pecahan. Jadi ini dinamakan dengan irasional. Kemudian kalau akarnya 6, akarnya 6 itu adalah ini juga tidak utuh, sehingga ini disebut dengan bentuk akar. Beda lagi dengan di sini saya punya contoh akar 4. Akar 4 ini adalah kalau kita tarik sama dengan 2. Nah, ini dinamakan dengan bukan bentuk akar karena 2 ini adalah bilangan rasional atau utuh. Ini disebut dengan bilangan bulat. Kemudian ada akar 9. 9 kalau kita tarik akar ini nanti menjadi 3. Sehingga 3 ini utuh, bukan pecahan, maka dinamakan dengan bukan bentuk akar. Jadi, perbedaannya bentuk akar sama bukan bentuk akar. Kemudian di sini saya punya 0,25. 0,25 ini kita tarik akar nanti menjadi 0,5. 0,5 ini bukan bentuk akar juga. Menyederhanakan bentuk akar. Jadi saya punya sebuah contoh. Kita menyederhanakan bentuk akar. Rubahlah menjadi bentuk akar yang sederhana. Berarti di sini ada akar 8. Kira-kira bagaimana akar 8 ini kalau kita sederhanakan? Nah, di sini kita lihat akarnya 8. Ini 8 ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 2. Saya ambil 2 angka, kalau dikali nanti sama dengan 8, dan salah satu dari angka ini bisa ditarik akar atau bisa diakar. Di sini ada 4 sama 2. Kira-kira mana yang bisa kita tarik akar? Iya, yang bisa kita tarik akar adalah 4. Jadi di sini kalau kita 4 ini kalau saya tarik akar atau saya keluarkan dari akar maka menjadi 2. Nah, karena 4 ini sudah keluar, dan 2 ini masih berada di dalam akar, sehingga saya tulis di sini yang berada di dalam akar adalah angka 2 juga. Jadi 2 akar 2. Ini adalah bentuk dari akar 8. 2 akar 27. Ada yang di luar akar, ada yang di dalam akar. Yang di dalam akar ini saya sederhanakan. 27 ini kira-kira berapa kali berapa? Di sini saya misalkan 9 kali 3. Salah satunya bisa saya tarik akar, yaitu 9. 9 ini kalau saya tarik akar atau saya akar, nanti menjadi angka 3. Berarti 3 kali 3 adalah 9. Berarti 9 nanti kalau saya tarik akar menjadi 3.
Nah, karena 9 ini sudah keluar, maka yang di dalam akar ini tersisa angka 3, sehingga di sini saya tulis akar 3. Ada 2 angka yang berada di luar akar, sehingga nanti ini saya kali 2 kali 3 sama dengan 6 akar 3. Selanjutnya untuk yang kedua, tentukan hasil dari 2 akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini ada rumus yang berlaku pada bentuk akar. Jika akar pangkat M dari A pangkat N, ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Yang di luar akar saya taruh di atas, dan yang di dalam akar ini saya taruh di bawah, menjadi bentuk pangkat, tetapi pangkatnya adalah pangkat pecahan. Nah, di sini kita lihat pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, tentukan hasil dari 2 akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8, ini 8-nya ini bisa saya rubah menjadi bilangan pokok 2 dengan pangkatnya adalah 3. Jadi 8 ini 2 pangkat 3, kemudian di akar pangkat 3, sehingga sama-sama memiliki di sini 3, di sini juga 3, maka saya rubah menjadi 2 pangkat 3 per 3. 3 dibagi 3 ketemu 1, sehingga 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Ini adalah penerapan dari bentuk aturan dari bentuk akar. Operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar ini nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jika A, B, dan C yang merupakan bilangan rasional positif, maka akan berlaku rumus atau persamaan sebagai berikut. Di sini ada A akar C ditambah dengan B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Lihat pada angka yang berada di dalam akar ini, di sini C, di sini juga C, sama-sama C. Sehingga kita tinggal menjumlahkan yang di depannya akar, yaitu A sama B, jika operasinya adalah penjumlahan. Tapi kalau operasinya nanti pengurangan, maka sama, A dikurangi B akar C. Jadi yang di dalam akar ini harus sama dan tidak usah ditambah atau dikurangi. Nah, sehingga pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini mempunyai syarat angka yang ada di dalam akar ini harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dikerjakan. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya punya A akar C, saya tambah dengan B akar D. Nah, ini ada dua angka yang di dalam akar ini tidak sama, sehingga tidak bisa dikerjakan atau disederhanakan, berarti tetap seperti ini. Kita masuk pada sebuah contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk akar yang paling sederhana. Yang A, 5 akar 6 ditambah dengan 3 akar 6. Kita lihat syaratnya yang di dalam akar ini harus sama. Apakah ini sudah sama? Ya, ini sudah sama. Sehingga kita tinggal menjumlahkan yang depannya saja. Di sini kita lihat di jawaban 5 dengan 3. Ini kita karena operasinya jumlah, berarti kita jumlah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Akarnya sudah sama, yaitu akar 6. Tidak usah ditambah. Kemudian yang B, 5 akar 6 dikurangi dengan 3 akar 6. Ini akarnya sudah sama, sehingga kita tinggal mengurangi angka yang ada di depan akar, yaitu 5 dengan 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2 akar 6. Yang ketiga, yang C,
2 akar 8 ditambah dengan akar 2 dikurangi dengan 3 akar 2. Nah, setelah kita lihat di sini akar 8, di sini akar 2, di sini juga akar 2. Ada satu angka yang tidak sama. Kira-kira nanti bagaimana? Nah, kita tanya dulu, apakah 8 ini bisa kita sederhanakan? Bisa kita rubah dalam bentuk nanti akarnya ada 2. Ada angka 2. Nah, setelah kita rubah 8 ini kita rubah menjadi 4 kali 2. 4-nya nanti kita keluarkan, maka menjadi 2. Ini 4 ini kita keluarkan menjadi 2. Karena ini sudah keluar, maka tinggal angka 2 yang berada di dalam akar. Ada 2 angka yang di luar akar. Ini kita kali 2 kali 2 sama dengan 4. Dan ini akar 2. Di sini ditambah dengan 2 dikurangi dengan 3 akar 2. Kita lihat ini sudah 2 akar 2, ini akar 2, ini juga akar 2a. Karena ketiga-tiganya sudah memiliki akar yang sama, sehingga kita tinggal menjumlahkan yang depannya. Di sini ada 4, di sini tidak ada apa-apanya, tapi di sini adalah mengandung arti 1. Jadi 4 ditambah 1 dikurangi 3, akarnya sama yaitu akar 2. 4 tambah 1, 5. 5 dikurangi 3, ketemu 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Kita lihat selanjutnya. Operasi bentuk akar, perkalian dan pembagian bentuk akar. Ini perkalian dan pembagian. Jika ada A akar B dikali dengan C akar D, kita lihat di sini bentuk akar yang di dalam akar ini adalah tidak sama akarnya. Di sini B, di sini C. Apakah perlu harus kita samakan? Dalam operasi perkalian dan pembagian ini tidak harus sama. Sehingga di luar ini kita kali atau kita bagi dengan yang di luar, yang di dalam akar kita kali atau kita bagi dengan yang ada di dalam akar. Di sini 4 A dengan C sama-sama di luar, maka operasinya kali berarti kita kali. Kalau operasinya pembagian, maka di sini kita bagi. Yang di dalam akar kita kali dengan yang di dalam akar, berarti akar B kali akar D. Kalau pembagian berarti akar B kita bagi dengan akar D. Ini merupakan konsep dari perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, kita masuk pada contoh, hitunglah akar 2 dikali dengan akar 8. Nah, kita langsung saja, ini berada di luar, ini tidak berada di dalam akar, ini juga berada di dalam akar. Jadi kita kalikan saja. 2 kali 8 adalah 16, akar dari 16 adalah 4. Kemudian yang B, 3 akar 2 dikali dengan akar 6. Ini di luar, ini di dalam, ini yang di luar di sini ada angka 1. Kemudian 6 ini berada di dalam, maka langsung saja luar kali luar sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Yang di dalam kita kali dengan yang di dalam. Akar 2 kita kali dengan akar 6, ketemu akar 2. Ini hasilnya. Nah, 12 ini ternyata bisa kita sederhanakan. 12 ini bisa kita rubah menjadi 4 kali 3. 4-nya ini kita keluarkan menjadi angka 2. Nah, karena ini keluar, 3-nya masih berada di dalam akar. Sehingga di luarnya ini kita kali 3 kali 2 sama dengan 6 akar 3. Nah, kemudian untuk yang D, 2 akar 2 dikali dengan 4 akar 3. Ini ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, seperti tadi, luar kali luar, 2 kali 4 ketemu 8, akar 2 kali akar 3 ketemu akar 6. Jadi hasilnya adalah 8 akar 6. Kita bahas untuk contoh soal yang pembagian.
Contoh yang kedua, hitunglah akar 8 dibagi dengan akar 2. Dalam dengan dalam, maka langsung saja kita bagi. 8 dibagi 2 ketemu 4, sehingga akarnya 4. Kalau kita tarik akar 4 ini sama dengan 2. Kemudian yang B, 4 akar 6 dibagi dengan akar 3. Ini kita lihat di luar, dalam, di sini ada arti 1, kemudian akar 3. Berarti nanti 4 luar dibagi dengan luar, 4 dibagi 1 ketemu 4, 6 dibagi dengan 3 ketemu 2, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Selanjutnya yang C, akar 60 dibagi dengan akar 5. Nah, ini 60 dibagi dengan 5 ketemu 12. 12 ini bisa kita uraikan atau kita sederhanakan menjadi 4 kali 3. 4-nya bisa dikeluarkan, dari akar menjadi 2. Yang 3 berada di dalam akar, yaitu 2 akar 3. Nah, demikianlah beberapa operasi bentuk akar dan juga contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.